Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu dosen, Ibu Neng Gustini MPD MAG, dan Ibu Nisa Syarifatul Husna MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, serta MPI 2D yang kami banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini kami kelompok 10 yang beranggotakan Puput Nur Safitri dengan NIM 12120101131, Putri Barokah dengan NIM 12120101133, dan Risma Khairunisa dengan NIM 121201146 akan mempresentasikan hasil review jurnal dari jurnal yang berjudul Peran Kepala Sekolah Terhadap Manajemen Guru Bimbingan dan Konseling di Masa Pandemi. Yang pertama adalah latar belakang. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen penting dalam suatu sistem pendidikan yang terdapat di sekolah, sehingga membantu peserta didik dalam menggali kemampuan untuk menghadapi masa depannya. Nah, adanya bimbingan dan konseling di sekolah menandakan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan. Namun, kegiatan ini harus didukung oleh manajemen yang baik pula, guna tercapainya peningkatan mutu pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam manajemen bimbingan dan konseling, segala upaya dengan berbagai cara ataupun metode dari kepala sekolah untuk mendayagunakan secara optimal dan efektif dalam mencapai tujuan bimbingan dan konseling. Kepala sekolah sesuai dengan perannya melakukan evaluasi pada masa pandemi COVID-19, sehingga ada kerjasama antara guru bimbingan dan konseling dan guru mata pelajaran. Sesuai perannya juga, kepala sekolah itu menyiapkan dan menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana agar memperlancar tercapainya pemberian layanan guru bimbingan dan konseling terhadap siswa dalam meningkatkan potensinya. Tujuan dari dibuatnya jurnal ini untuk mengetahui pentingnya kepala sekolah terhadap manajemen guru bimbingan konseling di masa pandemi. Dan subjek dari penelitian jurnal ini yaitu guru bimbingan dan konseling. Kemudian saya akan menjelaskan metode penelitian. Jenis penelitian menggunakan kualitatif, deskriptif. Penelitian kualitatif dengan metode ini memberikan penjelasan utuh tentang yang terjadi di lapangan mengenai peran kepala sekolah terhadap manajemen bimbingan dan konseling di masa pandemik di SMK Negeri 1 Wonosegoro, Kabupaten Bayolali. Langkah-langkah yang digunakannya itu, yang pertama, ada dapat meluluskan program bimbingan dan konseling dengan misi akademik sekolah. Yang kedua, ada meningkatkan keberhasilan dan prestasi siswa yang baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, ada sebagai monitor data tentang kemajuan sekolah. Yang keempat, proses artikulasi untuk mengevaluasi program bimbingan dan konseling sekolah. Yang kelima, ada menggunakan data untuk bersama-sama mengembangkan tujuan bimbingan dan konseling sekolah dan responsibilitas konselor sekolah. Yang keenam, dapat menentukan besarnya anggaran dan sumber pembiayaan. Dan yang terakhir, ada memberikan kurikulum bimbingan dan konseling sekolah yang proaktif dengan mencantumkan kebutuhan siswa dan suasana sekolah. Buka kurung Suherman tahun 2015. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Indonesia mengalami kondisi di mana kekhawatiran masyarakat terhadap pandemi COVID-19 cukup besar, sehingga diberlakukan kebijakan pemerintah untuk melakukan lockdown PSBB atau PPKM sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Namun, beberapa bulan terakhir, akibat penyebaran wabah COVID-19 ini di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terjadi perubahan sistem pembelajaran sehingga membuat proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Wonosegoro tidak lagi dilakukan secara langsung. Secara resmi, pemerintah Republik Indonesia ini melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan
kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona COVID-19 atau COVID-19 yang menetapkan bahwa proses pembelajaran dari rumah melalui sistem pembelajaran daring. Nah, hasil wawancara yang koordinator bimbingan konseling ini, adanya wabah COVID-19 menyebabkan seluruh program yang ada di sekolah berjalan kurang maksimal, yang mana proses belajar dan mengajarnya itu dilakukan secara daring, membuat seluruh siswa dan juga guru tidak nyaman untuk melakukan pembelajaran dengan metode daring agar siswa tersebut dapat memahami pelajaran. Dengan adanya hal seperti itu, kepala sekolah sesuai perannya membantu keterlaksanaan layanan bimbingan dan konseling ini dengan baik dengan cara menyediakan fasilitas yang mempermudah guru bimbingan dan konseling baik berupa finansial ataupun media serta siswa dipermudah dengan pemberian kuota internet agar bisa mendapat layanan bimbingan dan konseling dengan baik. Pembelajaran daring dapat digunakan dengan pertimbangan memperhatikan kondisi siswa dan guru sehingga akan terbiasa menyesuaikan dengan sistem daring. Pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Hidayah Adawiyah dan Muhanani tahun 2020. Adapun kelebihannya yaitu kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan program-program penilaian, perbaikan, atau peningkatan layanan bimbingan dan konseling. Kepala sekolah juga membantu untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur-prosedur bagi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Adapun kekurangannya yaitu terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan EYD. Lalu, dengan adanya wabah COVID-19 ini, program BK pun tidak berjalan dengan maksimal dan dalam pembelajaran daring, siswa ataupun guru tidak nyaman dalam pembelajaran ataupun pemahaman. Kepala sekolah merupakan komponen dalam pendidikan yang paling berperan penting dalam memajukan dan meningkatkan kualitas suatu lembaga pendidikan. Kepala sekolah harus mempunyai jiwa kepemimpinan dan mampu berpikir secara kreatif dan inovatif demi terwujudnya suatu lembaga yang berkualitas. Peran dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai seorang pemimpin suatu lembaga yang bertanggung jawab atas amanah yang diberikannya yaitu dengan membantu dalam pelaksanaan layanan program bimbingan dan konseling, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, dan memberikan anggaran yang cukup terhadap jalannya layanan program bimbingan dan konseling. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Wonosobo bertanggung jawab memberikan anggaran yang cukup bagi terselenggaranya kegiatan layanan program bimbingan dan konseling. Batasan dalam penelitian ini adalah menggunakan kualitatif deskriptif, subjek untuk penelitian terbatas. Harapannya, peneliti selanjutnya dapat menganalisis dampak kepala sekolah yang tidak melaksanakan kinerjanya dengan baik dan dapat membuat aplikasi yang mempermudah kepala sekolah dalam memonitoring manajemen bimbingan dan konseling di sekolah.